Islam di Andalusia. Andalusia merupakan nama yang dikenal di dunia Arab dan dunia Islam untuk semenanjung Liberia atau Ashania, yang saat ini terdiri dari negara Andalusia dan sebagian negara Portugal. Andalusia dikenal sejak dikuasai oleh Yunani, selanjutnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang menyebarluaskan agama Kristen pada abad 5 Masehi. Lalu bangsa Vandal menguasai daerah selatan semenanjung ini. Sejak saat itulah negara ini dikenal Vandalusia dan bangsa Arab menyebutnya Andalusia. Asal-usul Islam di Andalusia. Peradaban Islam di Afrika dan Andalusia bermula dari serangkaian penaklukan oleh bangsa Arab pada abad ke-7 dan ke-8 yang dilancarkan melalui kota Mesir. Dalam sejarah penguasaan Andalusia, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling bersejarah dalam proses penaklukan Andalusia. Mereka adalah Tarikh ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa bin ibnu Nushair. Tarikh dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Andalusia karena ia merupakan orang yang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa, membawa 400 tentara dan 100 pasukan berkuda. Tariq ibnu Ziyad lebih terkenal sebagai penakluk Andalusia sebagai jumlah pasukannya lebih besar dan efeknya pun lebih nyata. Musa ibnu Nushair pada tahun 93 sampai 172 Masehi memimpin sendiri satu pasukan menuju Andalusia melewati pantai barat menanjung dan berhasil menaklukkan Sindonia, Carmona, Seville, dan Merida serta mengalahkan pasukan kerajaan Khotik. Perkembangan Islam di Andalusia. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi, Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Stabilitas politik negeri Andalusia belum tercapai secara sempurna karena banyak gangguan, baik gangguan internal maupun eksternal. Gangguan internal, perselisihan antara pertengkaran dari kalangan para elit penguasa terutama akibat perbedaan suku dan golongan. Begitu pula terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Gangguan eksternal, gangguan dari luar muncul dari mantan musuh Islam di Andalusia. Mereka sangat benci Islam dan terus menyusun kekuatan untuk mengusir Islam. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini, Andalusia diperintah oleh seorang amir atau panglima atau gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Andalusia tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Andalusia. Pemerintah setelah Abdurrahman Ad-Dakhil adalah Hisham I, Hakam I, Abdul Ar-Rahman Al-Aus, Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman, Munzir ibnu Muhammad, dan Abdullah ibnu Muhammad. Pada periode ini, umat Islam Andalusia mulai memperoleh banyak kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Gangguan politik serius yang terjadi pada periode ini justru datang dari umat Islam sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Selanjutnya pada periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, Khalifah-Khalifah besar yang memerintah pada periode ketiga ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman Al-Nasir pada tahun 912 sampai 961, Hakam II pada tahun 961 sampai 976, dan Hisham II pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Andalusia berhasil mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya. Di bawah pemerintahan Khalifah Abdurrahman III, Andalusia mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan terlebih di bidang arsitektur. Hakam II pada masa ini masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran, pembangunan kota pun berlangsung cepat. Hisham II naik tahta dalam
usia 11 tahun, merupakan awal kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Andalusia. Selanjutnya pada periode keempat, pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, pada periode ini Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk Al-Taif, yang antara lain berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo. Pada periode ini, umat Islam Andalusia kembali memasuki masa pertikaian internal. Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan untuk pertama kalinya. Akibat fatalnya, kekuatan Islam diketahui mulai menurun dan tiba saatnya untuk dihancurkan. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode kelima ini, Andalusia Islam mempunyai suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. 6. Periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi, Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Andalusia di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmad. 1232 sampai 1492 Masehi, peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman Al-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Periode ini berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Andalusia. Akibatnya, pada tahun 1609 Masehi dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam yang hidup di daerah ini. Kemajuan peradaban Islam di Andalusia, kemajuan intelektual. Adapun kemajuan-kemajuan intelektual yang telah dicapai oleh Islam di Andalusia antara lain: 1. Filsafat, 2. Sains, 3. Fikih, 4. Musik dan kesenian, 5. Bahan dan sastra. Kemajuan pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak, antara lain dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar, bidang pertanian dan lain-lainnya. Pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan tanaman-tanaman. Penyebab kemunduran dan kehancuran Andalusia: 1. Konflik Islam dan Kristen. 2. Tidak adanya ideologi pemersatuan. 3. Kesulitan ekonomi. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. 5. Keterpencilan. Selanjutnya, gambar penaklukan Islam di Andalusia. Yang pertama adalah gambar Masjid Cordoba, dan yang kedua adalah peta Andalusia. Pose with the fans.